Ketika tiba di Australia, mungkin Anda akan terkejut melihat banyaknya kanguru liar berkeliaran di depan rumah warga, bahkan sampai berkeliaran di dekat pemukiman dan sekitar keramaian lainnya, serta berkerumunan di pinggir jalan. Tentunya ini sesuatu yang sangat unik dan lucu, sehingga sangat menarik untuk kita bahas. Inilah negara Australia, negara yang terkenal di mata dunia akan hewan ikoniknya yaitu kanguru. Kanguru dengan Australia sangat erat kaitannya, sehingga jika kita mendengar nama Australia disebut, maka spontan di benak kita adalah kanguru. Begitu juga sebaliknya. Tahukah Anda bahwa populasi kanguru di Australia jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang hidup di sana? Ini bukan lelucon, melainkan fakta yang sudah dibenarkan oleh data. Yang mana jumlah kanguru di Australia hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada populasi manusia yang hidup di benua ini, guys. Menurut situs website australiatravelquestion.com, ada sekitar 42 juta ekor kanguru di Australia. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada populasi manusia di negara Australia yang berjumlah 26 juta orang. Canberra adalah nama satu wilayah di negara Australia. Wilayah ini memiliki populasi kanguru yang sangat tinggi, guys, yaitu lebih dari 500 ekor per kilometer persegi. Jumlah besarnya kira-kira 5 kali lipat daripada kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tidak heran jika hewan berkantong ini dapat dengan mudah ditemukan merumput di taman-taman kota. Mereka juga berkumpul di lapangan golf, bahkan di halaman kantor gubernur di Canberra. Tingginya populasi kanguru menjadi perhatian pemerintah Australia. Akibatnya, batas populasi atau jumlah kanguru dibatasi pemerintah setiap tahunnya, guys. Jadi, banyak kanguru yang dibunuh setiap tahunnya, guys. Kegiatan ini disebut pemusnahan kanguru atau pemusnahan buatan dan dirancang oleh pemerintah untuk mengendalikan kelebihan populasi kanguru, guys. Sekitar 2000 kanguru dibunuh setiap tahun untuk mencegah kelebihan populasi. Di cagar alam yang ditunjuk, pemanah terlatih dikerahkan untuk berburu kanguru. Menurut peraturan pemerintah, kanguru dewasa dibunuh dengan cara ditembak di kepalanya. Cara ini dianggap sebagai cara tercepat untuk membunuh kanguru dan tidak memerlukan penyiksaan yang berkepanjangan, guys. Daging kanguru mengandung zat besi yang tinggi dan sangat baik untuk kesehatan. Profesor David Patton dari University of Adelaide menganjurkan warga Australia untuk mengkonsumsi daging kanguru. Hal ini agar daging kanguru tidak terbuang dengan sia-sia. Daging kanguru dijual secara legal di supermarket. Manajemen populasi yang dikenal dengan sebutan pemusnahan ini menjadi kontroversi. Para pecinta hewan Australia menentang praktek brutal ini, guys. Seperti yang dilaporkan oleh media Australia, para pecinta kanguru Australia mengatakan bahwa kanguru sama sekali tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tidak perlu membunuh mereka. Anggota Asosiasi Kanguru Australia melaporkan, asosiasi ini secara konsisten menolak dan menuntut perubahan undang-undang yang akan melegalkan pembunuhan kanguru. Karena kanguru merupakan salah satu hewan yang ikonik di belahan bumi selatan. Namun, saya percaya bahwa populasi kanguru tumbuh terlalu cepat dan perlu dikurangi, kata salah satu dari anggota asosiasi tersebut. Bagi penduduk Australia, mereka tidak akan terkejut melihat bodi mobil yang penyok dan lampu rusak yang dikarenakan telah digigit atau ditabrak kanguru. Lebih buruk lagi, banyak kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh ketidaksengajaan menabrak kanguru yang melintas secara tiba-tiba. Kanguru biasanya tidak secara aktif menyerang manusia, tetapi kanguru yang merasa terancam dapat secara aktif menyerang manusia yang ada di dekatnya. Sejumlah kecil, kanguru relatif dapat diterima oleh para petani. Namun, seiring bertambahnya populasi kanguru, mereka mulai dianggap sebagai hama. Bayangkan, ratusan kanguru merusak lahan pertanian.
ini akan menjadi gangguan. Pasokan makanan untuk manusia bisa terganggu. Di sisi lain, meskipun mereka merusak lahan pertanian, para petani tidak dapat membunuh hama tersebut tanpa izin dari pemerintah setempat. Sejumlah besar kanguru bersaing ketat dengan hewan ternak pemakan rumput lainnya untuk mendapatkan padang rumput. Kanguru terkadang merusak pagar pertanian dan membiarkan ternak melarikan diri ke jalan. Faktanya, pembunuhan legal terhadap kanguru ini telah menimbulkan kontroversi publik, guys. Tampaknya pemerintah Australia perlu menggunakan metode yang tidak terlalu sadis atau mungkin bisa dengan cara menangkap kawanan kanguru tersebut lalu diekspor ke negara lain, guys. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentarnya ya, guys. Ini dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa Australia berburu ribuan ekor kanguru pada setiap tahunnya, Australia melakukan pemusnahan massal terhadap kanguru tersebut dikarenakan yang pertama, keseimbangan ekosistem. Kanguru yang diburu bukanlah semuanya ya guys, melainkan kanguru yang berlebihan saja, alias kanguru yang dapat merusak ekosistem Australia dengan menguras sumber daya alam seperti rumput dan air yang dibutuhkan oleh hewan lain. 2. Perlindungan tanaman. Kanguru dapat merusak tanaman pertanian dan habitat alami, sehingga pemusnahan dapat dilakukan untuk melindungi pertanian dan ekologi lokal. 3. Keselamatan jalan. Kanguru sering menjadi ancaman lalu lintas, guys, sehingga pengendalian populasi dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalanan, guys. 4. Kesehatan populasi. Pemusnahan juga dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dalam populasi kanguru, seperti penyebaran penyakit. Pemusnahan kanguru seringkali dilakukan dengan cara yang diatur dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi kepentingan manusia, guys. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang alasan dibalik tindakan pemusnahan kanguru di negara Australia, kita dapat melihat bahwa langkah-langkah ini seringkali diperlukan untuk menjaga ekosistem, melindungi pertanian, dan memastikan keselamatan manusia. Namun, penting untuk selalu memastikan bahwa tindakan diatur dengan bijak dan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan alam dan melindungi spesies ikonik ini di masa depan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, guys, agar tidak ketinggalan video dari kami. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Bye-bye.